Umat Tuhan, di hari Minggu, hari yang khusus ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan berdiri dan bersukacita. Kita menyanyikan Mazmur 67. Cita mereka pun bersorak-sorai karena Kau memerintah dengan adil. Kau tuntun setiap bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu, dan tanah pun telah memberi hasilnya. Ya Allah memberkati kita, segala ujung bumi takut akan-Nya. Allah kita memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, kebaktian hari ini adalah kebaktian Minggu biasa dengan tema Kasih Lintas Batas. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan bahasa. Dari Sabang sampai Merauke terdapat lebih dari 1.000 suku dan 700 bahasa yang berbeda. Keberagaman ini dapat menjadi kekayaan untuk saling melengkapi, saling membangun, dan saling berbagi. Namun, keberagaman ini
juga memiliki potensi untuk saling melukai. Karena itu, keberagaman yang ada harus terus dirawat dan dijaga agar dapat menjadi kekayaan yang membawa kedamaian bagi semua. Di tengah keberagaman bangsa Indonesia inilah, Gereja Kristen Indonesia GKI hadir dan berkarya. Kita diajak untuk ikut serta secara aktif untuk merawat keberagaman yang ada dengan memupuk dan menebarkan kasih yang melintasi batas-batas keberagaman sebagaimana yang telah Tuhan Yesus lakukan. Untuk itu marilah kita dengan sungguh-sungguh memeriksa apakah kita sudah merasakan dan menghayati kasih Kristus. Apakah kita sudah hidup menurut teladan Tuhan Yesus yang mengasihi tanpa batas? Marilah kita mengakui dan menyesali segala perbuatan salah kita di hadapan Tuhan. Kita datang memohon belas kasihan dan pengampunannya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang Maha Kasih dan tidak berkesudahan kasih-Nya. Ya Bapa, dengan kerendahan hati kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas perlindungan Tuhan sampai saat ini di dalam setiap kehidupan kami, di mana saat ini walaupun kami masih belum dapat bersekutu bersama, tapi kami masih boleh bersekutu dan memuji Tuhan di dalam kebaktian melalui media online. Ya Tuhan, ampunilah kami. Walaupun kami sudah merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, tapi seringkali dalam kehidupan ini kami seringkali melakukan hal-hal, tindakan-tindakan, perkataan yang tidak berkenan dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Walaupun kami selalu diingatkan melalui firman Tuhan, tapi seringkali pula kami melanggar firman Tuhan. Ya Bapa, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini. Kami mohon bimbingan Roh Kudus dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan, sehingga kami boleh hidup menurut teladan Tuhan yang mengasihi tanpa batas. Kami mohon belas kasih dari Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, ampunilah kami hamba-Mu yang lemah ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan dan doa pengakuan dosa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita hari ini dari Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih-Mu
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami kembali dapat bersama-sama beribadah, walaupun dipisahkan jarak dan ruangan, walaupun kami tidak ada di tempat yang sama, tetapi kami percaya persekutuan kami di dalam Tuhan tidaklah berubah. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami dalam pemberitaan firman, sehingga kami dapat mengerti dan juga mampu untuk melakukannya. Biarlah Tuhan juga menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya dengan penyertaan Tuhan segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu memperhatikan bahwa kita memiliki kecenderungan untuk berkumpul, untuk bergaul dengan yang punya kesamaan dengan kita. Ya. Misalnya saja dalam kumpul keluarga besar misalnya, ya, seperti otomatis gitu. Anak-anak akan berkumpul dengan anak-anak, remaja akan berkumpul dengan remaja, orang tua akan berkumpul dengan orang tua. Ya, punya kesamaan usia sehingga seolah-olah jadi terkotak-kotak, berkelompok-kelompok. Atau misalnya kalau kita punya kesamaan hobi, ya, kan lebih mudah untuk jadi perkumpulan, jadi sebuah kelompok, sama-sama hobi jalan-jalan misalnya, atau sama-sama hobi nonton dan lain sebagainya. Atau kalau ada kesamaan suku, biasanya juga kita lebih mudah akrab tuh, apalagi kalau ketemunya di perantauan, ya, sukunya sama, berasa kayak saudara, apalagi kalau kampungnya sama. Kenapa terjadi seperti itu? Ya memang jadi lebih mudah karena punya kesamaan. Orang bilang satu frekuensi gitu, ya. Jadi komunikasinya lebih mudah. Mereka yang punya kelompok usia yang sama mengalami persoalan dan pergumulan yang sama, sehingga kalau mereka ngobrol jadi nyambung gitu. Punya pola pikir yang juga sama. Mereka yang hobinya sama ya karena punya ketertarikan yang sama. Demikian juga yang punya kesamaan suku. Karena budaya dan kebiasaan setiap suku kan beda-beda. Ya, kalau sama jadi lebih mudah untuk bergaul. Saya ingat waktu kuliah dulu di asrama, kan asramanya terdiri dari mungkin seluruh Indonesia ada kali sukunya di sana. Kita tinggal bersama-sama. Lalu ada teman yang dari Solo berjumpa dengan teman yang dari Timur. Ya. Perlu waktu untuk mereka beradaptasi.
Karena kalau mereka ngobrol, teman yang dari timur itu selalu bilang apa, nggak mendengar gitu. Karena teman yang dari Solo kalau bicara kan suaranya lembut gitu kan. Sementara yang dari timur kan biasa suaranya keras, ya. Yang dari Solo setiap kali ngobrol sama teman yang dari timur itu merasa kayak lagi diomelin gitu. Bukan karena kasar, tapi karena mendengar suara yang keras, sementara budayanya dia yang lembut gitu kan. Jadi merasa seperti lagi dimarahin. Mengerti sih kalau temannya itu bukan sedang marah-marah, tapi kembali lagi karena ada budaya yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, sehingga perlu waktu untuk bisa satu frekuensi gitu, untuk bisa saling menerima satu dengan yang lain. Karena itu tadi memang ada faktor-faktor yang membuat orang lebih mudah bergaul dengan mereka yang punya kesamaan. Pertanyaannya, salah nggak kalau kita lebih mudah bergaul dengan mereka yang punya kesamaan dengan kita? Menurut saya sih tidak salah, ya. Karena memang seperti itulah realitanya. Ketika kita punya kesamaan, kita lebih mudah punya pengalaman yang sama, punya cerita yang sama. Ya. Tidak salah. Menjadi salah kalau kita hanya mau bergaul dengan mereka yang sama. Menjadi salah kalau kita menutup mata, kita tidak peduli terhadap mereka yang berbeda. Menjadi salah kalau kita bersikap eksklusif, menutup diri. Itu yang salah. Lebih salah lagi kalau kita bukan hanya tidak mau bergaul, bukan hanya tidak mau peduli, tetapi bahkan membenci orang lain hanya karena berbeda. Dan yang seperti ini kan juga harus jujur diakui, kadang terjadi di sekitar kita. Nggak ada salah, nggak ada masalah, bahkan juga nggak kenal. Cuma gara-gara klub sepak bola yang didukung berbeda, berantem. Cuma gara-gara sekolahnya beda, sukunya beda, agamanya beda, berkelahi, saling membenci, saling menyakiti. Padahal nggak ada salah, nggak ada masalah juga. Hanya karena berbeda, lantas jadi membenci. Jadi ada keinginan untuk menyakiti. Ini yang salah. Kenapa salah? Ya realistis aja, ya. Tidak ada dunia yang semuanya sama. Kalau berbeda semuanya kita ajak berantem, mau tinggal di mana? Kembar aja ada perbedaannya. Apalagi kita yang tinggal di Indonesia, yang terdiri dari ratusan suku, ratusan bahasa. Kalau kita tidak mau peduli hanya karena berbeda, atau bahkan kita membenci hanya karena perbedaan itu, ya hancurlah negara kita. Hancurlah kehidupan. Kalau setiap perbedaan kita sikapi dengan sikap yang eksklusif, kita sikapi dengan kebencian. Karena itu dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 kita membaca Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang berjumpa dengan seorang perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan yang minta dikasihani karena anak perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita. Kanaan jelas berbeda dengan Israel. Mereka beda bangsa, ya beda budaya, ya beda juga kepercayaan. Tapi toh si perempuan Kanaan ini sedang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Anaknya di ayat yang ke-22 tadi dikatakan sangat menderita. Ayat yang ke-23 Tuhan Yesus menyikapi permohonan ini dengan tidak menjawab. Sementara murid-muridnya malah meminta Tuhan Yesus untuk mengusir perempuan Kanaan itu. Karena dianggap mengganggu, berteriak-teriak saja. Sementara perempuan Kanaan ini kan bukan bagian dari Israel. Murid-murid merasa terganggu. Mereka minta Tuhan Yesus usirlah. Ini mengganggu, berteriak-teriak terus. Ayat berikutnya Tuhan Yesus tidak menanggapi permintaan murid-murid untuk mengusir perempuan Kanaan itu. Tuhan Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tuhan Yesus mau menyampaikan kepada si perempuan Kanaan itu kalau dia diutus untuk orang Israel. Tapi perempuan Kanaan itu berkata, "Tuhan, tolonglah aku.
menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Anaknya sangat menderita, tadi dikatakan. Perempuan Kanaan itu bahkan bersedia merendahkan diri. Dia tahu Tuhan Yesus datang untuk orang Israel, tetapi dia tetap berharap mendapat remah-remah roti yang jatuh dari meja. Kalau roti itu kita maknai sebagai berkat, maka perempuan Kanaan itu mau berkata, ya berkatnya buat Israel nggak apa-apa, tetapi biarlah dia diperkenankan untuk mendapat sisa-sisa berkat yang terjatuh itu. Tuhan Yesus menghargai kesungguhan dan keyakinan dan iman perempuan Kanaan itu sehingga ia mengabulkan permohonannya. Ayat yang ke-28 dikatakan, seketika itu juga anaknya sembuh. Dari sini kita melihat bahwa kasih Tuhan tidak dibatasi oleh suku, oleh bangsa, oleh budaya. Walaupun dia seorang perempuan Kanaan, walaupun Tuhan Yesus diutus untuk menyelamatkan domba-domba dari umat Israel, tetapi ketika perempuan itu membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus tidak menutup diri. Tuhan Yesus tetap peduli, mau menolong, mau menyembuhkan anaknya. Bandingkan dengan sikap murid-murid yang karena berbeda, sama sekali nggak peduli, sama sekali tidak berbelas kasihan. Dia malah meminta Tuhan Yesus untuk mengusirnya saja. Dari sini kita melihat ada perbedaan sikap, menyikapi perbedaan yang ada. Tuhan Yesus tidak membatasi kasih-Nya hanya kepada orang Israel. Ia bersedia untuk menolong semua orang yang membutuhkan. Dan kita sebagai warga gereja, GKI khususnya yang punya nama Gereja Kristen Indonesia, harus meneladani Tuhan Yesus. Karena kita hidup di negara Indonesia yang beragam. Beragam suku, budaya, bahasa, juga beragam agamanya. Jangan kita hidup tidak memiliki kepedulian, hanya memperhatikan kelompok kita saja, apalagi membenci mereka yang berbeda. Kalau itu yang terjadi, ya saya percaya Indonesia tidak akan sampai seperti saat ini. Hari ini 16 Agustus. Besok bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun yang ke-75. Kalau perbedaan itu kita sikapi dengan saling membenci, saya percaya kita tidak akan bertahan sampai 75 tahun seperti saat ini. Mari kita lihat perbedaan itu sebagai kekayaan yang Tuhan anugerahkan, agar kita dapat saling melengkapi. Kita syukuri perbedaan yang ada. Ya mungkin kita lebih mudah bergaul dengan yang memiliki kesamaan dengan kita. Tapi jangan sampai kemudian kita menutup diri dan tidak peduli dengan yang lain. Kita harus memiliki kasih seperti Tuhan Yesus yang memiliki kepedulian dan mau mengasihi dengan melintasi batas-batas sekat-sekat yang ada. Kalau besok kita akan menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75, maka nanti setelah ibadah kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi biarlah kita menyambut ulang tahun Republik Indonesia itu bukan hanya dengan menyanyikan lagu kebangsaan, tetapi juga dengan mensyukuri setiap perbedaan yang ada dan belajar untuk peduli, mengasihi, melampaui sekat-sekat yang ada. Tuhan menolong kita. Amin. Harapan hari
Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar, firman yang mengajak kami untuk meneladani Tuhan Yesus yang memiliki kasih yang tanpa batas. Bukan hanya mengasihi domba-domba yang hilang dari umat Israel, tetapi juga perempuan Kanaan yang membutuhkannya. Tuhan Yesus mengasihi seluruh umat manusia tanpa memandang batas-batas sekat-sekat yang ada. Kami pun mau meneladaninya. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk mampu mengikuti apa yang sudah Tuhan Yesus teladankan. Pada saat ini ya Tuhan, kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mungkin sedang ada dalam keadaan yang sakit atau di dalam pemulihan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau boleh menyertai mereka yang sedang sakit, memberikan mereka penghiburan dan kesabaran. Biarlah mereka tetap ada di dalam pengharapan kepada Tuhan. Biarlah di dalam sakit penyakit yang sedang diderita, mereka tetap dapat merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tuhan berkati setiap obat-obatan dan perawatan yang dilakukan. Biarlah semuanya boleh Tuhan pakai untuk meringankan bahkan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara kami, Bapak Yohanes Kurniawan dan juga Saudari Elizabeth yang di minggu yang lalu berulang tahun. Tuhan sudah menambahkan 1 tahun usia kepada mereka. Kami percaya Tuhan juga menambahkan hikmat kepada saudara-saudara kami ini, sehingga Bapak Yohanes Kurniawan dan juga Saudari Elizabeth dapat semakin menjalani hidup sebagai anak Tuhan, menggunakan seluruh hidupnya menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, Tuhan berkati setiap pekerjaan yang dilakukan, agar melalui pekerjaan mereka berkat-berkat Tuhan boleh mereka nikmati. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan, sehingga besok Republik Indonesia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Kami percaya semua ini terjadi karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Biarlah di usia yang ke-75 tahun bangsa Indonesia boleh mensyukuri segala anugerah dan berkat yang dari Tuhan. Boleh mensyukuri perbedaan yang ada, tidak melihatnya sebagai alasan untuk terpecah belah, tetapi melihatnya sebagai kekayaan yang dari Tuhan, agar kami dapat saling melengkapi. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa, biarlah hikmat Tuhan boleh menyertai mereka, agar dalam mengisi kemerdekaan ini, bangsa Indonesia boleh semakin dimampukan untuk dapat keluar dari ketidakadilan sosial, keluar dari segala bentuk kemiskinan dan kesulitan yang ada, terutama pada saat ini di tengah-tengah pandemi yang sedang kami alami. Biarlah Tuhan boleh menyertai para pemimpin negeri kami agar dapat mengambil kebijakan dan keputusan yang tepat, agar kami dapat terhindar dari persoalan-persoalan yang ditimbulkan karena pandemi corona ini. Kami mau berdoa juga untuk para medis yang terus berjuang merawat pasien-pasien corona. Biarlah Tuhan menganugerahi para medis kami dengan kesabaran, dengan kekuatan fisik yang baik. Biarlah Tuhan juga menyertai para ahli yang sedang berusaha untuk menemukan vaksin dan obat
untuk pandemi ini. Ialah dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan, vaksinnya atau obatnya dapat segera ditemukan dan pandemi virus corona ini dapat segera berlalu. Kami berdoa untuk mereka yang terpapar menjadi korban dari virus corona ini. Biarlah Tuhan juga boleh menolong mereka, memberikan mereka kekuatan fisik agar mereka dapat bertahan dari sakit penyakitnya, bahkan Tuhan juga memberikan kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Pakisraya atau dengan menyimpannya di dalam amplop untuk kemudian membawanya ke gereja pada saat kita sudah dapat beribadah kembali di gereja. Kita akan melandasi persembahan kita dengan firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur hanya kepadamu ya Tuhan, Tuhan yang kami agungkan dan yang kami muliakan. Pada kesempatan pagi hari ini, kami datang membawa dan memberikan persembahan kami, buah dari pekerjaan kami yang Tuhan berkati, dan juga sebagai ungkapan rasa syukur kami dan dengan kesadaran dan keyakinan kami bahwa ini semua berasal daripadamu. Berkatilah persembahan kami ini dan berikanlah hikmat bagi majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, agar melalui mereka bisa menjadi karya Tuhan bagi saudara-saudara kami dan mereka bisa merasakan kasih Tuhan dan juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami juga mengucap syukur di mana Tuhan adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri segala pemberitaan-Mu kepada kami, dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kami sehari-hari. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia